Di sebuah desa kecil bernama Cangkringan, yang terletak di lereng Gunung Merapi, seorang mahasiswa arkeologi bernama Arya sedang melakukan penelitian lapangan. Dengan ransel penuh catatan dan kamera tua yang tergantung di lehernya, ia menyusuri jalur setapak yang jarang dilalui. Tujuannya sederhana, tapi berbahaya. Ia ingin membuktikan bahwa sisa-sisa peradaban kuno jauh lebih tersebar daripada yang selama ini dicatat sejarah. Hembusan angin dingin membawa aroma tanah basah. Langkah Arya terhenti saat ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara akar-akar besar pohon beringin, tampak batu persegi dengan ukiran yang sudah terkikis waktu. Simbol-simbolnya tidak asing, mirip dengan yang ditemukan di reruntuhan kerajaan Majapahit. Tapi yang membuat Arya merinding bukanlah bentuknya, melainkan posisi batu itu. Tepat di titik yang dulu disebut dalam manuskrip tua sebagai lambung tanah warisan dewa. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Arya membuka ulang naskah lontar yang diturunkan dari buyutnya. Tulisan-tulisan itu berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang tak hanya menguasai daratan, tapi juga ilmu pengetahuan yang melampaui zamannya. Salah satu kutipan paling mengganggu adalah tentang kerajaan yang mampu memindahkan batu seberat 100 gajah dengan sekali mantra. Arya mulai menghubungi seorang profesor tua bernama Widagdo, seorang pakar sejarah yang dulu menghilang dari dunia akademik karena keyakinannya dianggap gila. Saat Arya menyebut lokasi dan simbol batu itu, suara di seberang terdengar tercekat. Profesor Widagdo hanya berkata, "Jangan sentuh apapun. Aku akan ke sana." 2 hari kemudian, saat fajar menyingsing, mobil tua Profesor Widagdo muncul di kaki bukit. Ia turun dengan membawa sebuah kotak kayu kecil yang dikuncinya dengan 3 gembok. Kotak itu tidak pernah dibuka selama 15 tahun. Di dalamnya, katanya, tersimpan kunci untuk membongkar peta tersembunyi kerajaan-kerajaan kuno yang membentuk fondasi negeri ini. Arya menatap profesor itu dengan mata penuh tanya. Tapi Widagdo hanya berjalan diam ke arah batu ukiran. Ia meletakkan kotaknya tepat di atas batu. Dan sesuatu mulai bergerak perlahan di bawah tanah. Tanah di sekitar batu ukiran itu bergetar halus. Debu-debu kuning naik ke udara, menari di antara cahaya matahari pagi yang tembus dari sela pepohonan. Kotak kayu kecil milik Profesor Widagdo bergetar pelan, lalu berhenti. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pertama. Bunyi logam tua bergema seperti bisikan masa lalu. Kunci kedua terbuka, dan yang ketiga, seolah memanggil sesuatu yang sudah lama terkubur. Kotak itu terbuka. Di dalamnya, terhampar selembar kulit kayu tua yang nyaris lapuk. Garis-garis samar membentuk peta. Tapi bukan peta biasa. Tidak ada garis koordinat atau penanda arah mata angin. Sebaliknya, yang terlihat adalah simbol-simbol kuno, jejak-jejak energi, dan titik-titik misterius yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Arya memandangi peta itu dengan takjub, lalu menunjuk satu titik yang sangat dekat dengan lokasi mereka berdiri. Ini Cangkringan, gumamnya. Profesor Widagdo mengangguk perlahan. Dan di bawah kita sekarang, bukan hanya tanah. Ini adalah gerbang ke dalam warisan yang sudah dilupakan dunia. Tiba-tiba, langit mendung, angin menjadi berat. Dari celah tanah yang retak, muncul cahaya redup kebiruan. Cahaya itu membentuk pola spiral yang berputar-putar, seperti memanggil sesuatu dari kedalaman bumi. Di balik pola itu, Arya melihat sebuah jalur batu yang mengarah ke bawah tanah. Bukan buatan alam. Ini adalah lorong. Tanpa menunggu, Profesor menyalakan obor dari minyak jarak yang dibawanya. "Kita harus turun sebelum cahaya ini padam," ucapnya tegas. Lorong itu sempit tapi panjang. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang tampak seperti perpaduan antara bahasa Sanskerta dan aksara yang belum pernah dicatat dalam buku manapun. Beberapa ukiran bahkan seolah bergerak dalam cahaya obor, mengikuti langkah mereka. Setelah berjalan hampir setengah jam, lorong terbuka ke sebuah ruangan besar berbentuk bulat. Di tengahnya, berdiri sebuah tugu batu hitam mengkilap, dan di sekelilingnya tersusun 8 patung yang mengenakan mahkota kerajaan dari masa berbeda. Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, Kutai, dan lainnya. Tapi ada satu patung yang wajahnya ditutupi kain merah tua, dengan ukiran huruf yang tidak bisa dibaca.
Arya mendekat dan melihat bawah patung itu. Ada prasasti kecil bertuliskan, yang tak boleh disebut. Profesor Widagdo menggenggam lengan Arya. Kalau ini benar, maka sejarah yang kita pelajari selama ini hanya kulitnya saja. Ruangan itu sunyi, hanya gema nafas Arya dan Profesor Widagdo yang terdengar. Obor bergoyang perlahan. Bayangan patung-patung di sekeliling bergerak seperti mengawasi. Tatapan Arya tertuju pada patung dengan kain merah tua yang menutupi wajahnya. Entah kenapa, ia merasa patung itu hidup, bukan dalam arti bernyawa, tapi menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar batu. Profesor mendekat, lalu membuka ranselnya. Ia mengeluarkan buku tua yang sampulnya nyaris hancur dimakan usia. Judulnya ditulis dengan tinta hitam, Langit Terhapus, Tanah Tak Bernama. Di dalam buku itu, tercatat legenda tentang sebuah kerajaan yang tak pernah disebut dalam prasasti resmi, namun diceritakan turun-temurun oleh para penjaga ilmu. Kerajaan itu disebut sebagai asal mula pengetahuan besar, penguasa aliran air bawah tanah, dan pelindung garis energi yang membentuk kekuatan tanah Nusantara. Kerajaan ini, ujar profesor dengan suara serak, tidak runtuh. Ia disembunyikan dengan sengaja oleh mereka yang takut akan kekuatannya. Arya menelan ludah. Tangannya meraba prasasti kecil di bawah patung. Tiba-tiba, salah satu huruf di prasasti itu menyala saat disentuh. Getaran kembali terasa, lebih kuat. Di dinding ruangan, ukiran yang semula buram perlahan menyala satu persatu, membentuk cerita. Gambar-gambar bergerak seperti relief hidup, menunjukkan seorang raja yang berdiri di hadapan gunung, mengangkat tangan, dan membuat sungai mengalir dari tanah yang kering. Lalu terlihat sekelompok orang datang membawa obor, memaksa penduduk kerajaan tunduk. Perang tak berdarah terjadi. Mereka tidak dihancurkan. Mereka dikunci. Di akhir relief, tampak peta pulau-pulau besar Indonesia, dan garis cahaya yang menghubungkan titik-titik kuat. Garis itu membentuk simbol yang nyaris menyerupai lambang kerajaan kuno, tapi dengan tambahan sudut aneh yang belum pernah dilihat Arya sebelumnya. Profesor Widagdo berlutut perlahan di hadapan patung yang wajahnya tertutup. Selama puluhan tahun, aku mencari jejakmu. Dan sekarang aku tahu, kaulah fondasi sesungguhnya dari negeri ini. Sebelum Arya sempat bertanya, tugu batu hitam di tengah ruangan mengeluarkan suara gemeretak. Sebuah celah muncul di dasarnya, perlahan membuka seperti pintu rahasia. Dari dalamnya keluar angin dingin yang bukan berasal dari alam biasa. Di balik celah itu, terbentang tangga batu menurun, tertutup kabut tebal beraroma logam dan tanah basah. Ini belum dasar dari semuanya, kata profesor dengan suara berat. Apa yang ada di bawah sana, bisa saja mengubah seluruh wajah Indonesia yang kita kenal. Tangga batu yang turun ke bawah seperti tak berujung. Setiap langkah membawa Arya dan Profesor Widagdo semakin dalam ke dalam perut bumi. Kabut tebal menutupi pandangan, tetapi ada cahaya samar berwarna kuning kehijauan yang menyusup di sela-sela kabut. Suasana terasa ganjil, seolah ruang dan waktu tak berjalan normal di sana. Dinding-dinding lorong dipenuhi kristal kecil yang memancarkan sinar lembut, menciptakan bayangan yang terus bergerak, meski tak ada yang bergerak di sekitar mereka. Di tengah lorong, mereka menemukan lempengan batu berwarna merah tua. Di atasnya tertulis barisan huruf yang tidak bisa dibaca, tapi tampak familiar. Arya merasa seperti pernah melihat huruf itu dalam mimpi. Sebuah mimpi yang selalu datang sejak ia kecil. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat. Dalam mimpi itu, ia berdiri di hadapan sebuah singgasana yang terbuat dari cahaya. Sementara suara-suara dari langit membisikkan nama yang sama berkali-kali. Sindula. Profesor Widagdo memandang Arya dengan tatapan dalam. Kau pernah mendengar nama itu? Tanyanya pelan. Arya mengangguk. Dalam mimpi. Profesor menghela napas panjang. Itu nama penguasa terakhir dari kerajaan yang dilupakan. Seorang pemimpin yang tak memilih berperang, tapi bersembunyi. Menyimpan seluruh ilmu pengetahuan dan kekuatan yang dimilikinya, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka melanjutkan perjalanan menuruni tangga hingga akhirnya sampai di sebuah ruang bawah tanah yang lebih luas dari semua ruangan sebelumnya.
Di tengah ruangan itu, tergantung bola kristal besar sebesar kepala manusia, melayang di udara tanpa gantungan apapun. Dari dalam bola itu, terlihat gambaran aneh, peta pulau-pulau, arus laut, bintang-bintang, dan gambar manusia berdiri dengan kedua tangan terbuka ke langit. Profesor mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya pada bola kristal. Seketika, gambaran dalam bola itu berubah. Muncul potret-potret kerajaan kuno, namun bukan seperti yang biasa kita lihat dalam buku sejarah. Ini adalah gambar yang bergerak, hidup. Rakyat bekerja dengan mesin yang belum pernah diciptakan zaman modern. Jalan-jalan terbuat dari bahan yang tak dikenal. Di langit, ada benda berbentuk bulat yang melayang tanpa suara. Arya terdiam. Otaknya menolak percaya, tapi matanya tak bisa menyangkal. Ini bukan sejarah. Ini masa depan. Tapi terjadi di masa lalu. Profesor menatapnya. Bukan masa depan. Bukan masa lalu. Ini adalah perulangan. Peradaban yang naik dan jatuh. Dan semua dimulai dari tempat ini. Lalu, dari sudut ruangan, terdengar suara denting logam, seperti rantai yang terlepas. Mereka menoleh, dan dari balik kabut, perlahan muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain tipis berwarna abu-abu. Sosok itu berdiri tanpa bergerak. Namun ruangan langsung terasa berat. Napas menjadi sulit. Udara terasa dingin dan tebal. Profesor Widagdo berbisik. Dia, penjaga terakhir. Jika kita bertanya, kita harus siap dengan jawabannya. Sosok berjubah hitam itu berdiri tegak, tanpa suara, tanpa gerakan. Namun entah bagaimana, Arya bisa merasakan tatapan dari balik kain tipis yang menutupi wajahnya. Bukan tatapan manusia, tapi lebih dalam. Seolah-olah makhluk itu melihat langsung ke dalam pikirannya, membaca kenangan dan ketakutan terdalamnya. Lalu, dari balik kabut yang menggantung rendah, terdengar suara. Pelan, dalam, dan bergema seperti berasal dari kedalaman tanah itu sendiri. Yang datang dengan cahaya tak boleh membawa gelap. Yang mencari tanpa niat akan hilang. Yang membuka, harus siap menerima. Profesor Widagdo perlahan melangkah maju, membungkuk dalam ke arah sosok itu. Kami datang bukan untuk mengambil, hanya untuk mengetahui. Dunia di atas telah melupakan. Kami hanya ingin mengingat kembali. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Dari balik kain jubahnya, muncul lempengan logam kecil. Ia meletakkannya di lantai batu, dan seketika, seluruh ruangan bergetar. Dinding-dinding yang semula utuh mulai terbuka, membentuk pintu melingkar di bagian belakang ruangan. Di balik pintu itu, kata suara itu lagi, adalah inti, tempat semua dimulai, dan tempat semua akan kembali. Tanpa menunggu, Arya dan Profesor melangkah ke dalam lorong baru itu. Dindingnya bukan lagi dari batu, melainkan semacam logam gelap yang terasa hangat saat disentuh. Di sepanjang dinding, ada garis-garis cahaya biru yang terus bergerak, seperti aliran energi hidup. Ruangannya sunyi, tapi Arya merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam jantung sesuatu yang masih berdetak. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan melingkar, dengan kubah besar di atasnya. Di tengah ruangan itu, berdiri bangunan menyerupai altar, tetapi penuh dengan alat-alat yang tak dikenali. Piringan melayang, panel bercahaya, dan tumpukan buku yang halaman-halamannya bergerak sendiri. Profesor Widagdo berjalan ke arah panel dan menyentuhnya. Seketika, kubah di atas mereka menyala, menampilkan pemandangan langit malam, tapi bukan langit seperti yang biasa kita lihat. Bintang-bintang yang tak dikenal, susunan rasi yang asing, dan garis-garis cahaya yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya, membentuk pola seperti tubuh manusia raksasa. Arya mendongak, terdiam. Ia merasa seperti sedang berada di ruang kendali dari peradaban yang jauh lebih maju. Namun entah bagaimana, terasa sangat Indonesia. Di ujung altar, terdapat pahatan kecil yang menyerupai lambang Garuda, tapi dengan kepala menghadap ke samping dan mata terpejam. Ini bukan teknologi biasa, kata Profesor perlahan. Ini warisan. Bukan hanya milik satu kerajaan, tapi semua.
Dan inilah sebab mengapa mereka menyembunyikannya. Karena siapapun yang menguasainya, akan menguasai arah peradaban. Namun sebelum mereka sempat menelusuri lebih jauh, terdengar suara keras dari pintu di belakang. Kabut hitam perlahan masuk ke dalam ruangan, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan tinggi besar. Bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Mereka datang tanpa suara, tapi kehadirannya mengguncang nyali. Bayangan-bayangan itu mendekat perlahan, tubuhnya tinggi, ramping, tapi seperti disusun dari asap hitam yang membeku. Mata mereka bukan mata biasa, hanya lubang hitam menganga yang memantulkan kilau cahaya biru dari dinding ruangan. Arya mundur setapak. Jantungnya berdentam begitu keras hingga nyaris menutupi segala suara. Profesor Widagdo tetap berdiri tegak, lalu menarik Arya ke belakang altar. Ia menunjuk sebuah tuas kecil yang tersembunyi di sisi meja batu. Dengan satu tarikan, lantai di bawah mereka terbelah. Tanpa sempat berpikir panjang, mereka terjatuh ke dalam lorong sempit yang menurun seperti seluncuran batu, membelok tajam ke kanan dan kiri. Bayangan-bayangan tadi tak bisa mengejar, namun suara mereka menggema hingga ke ujung lorong seperti bisikan kutukan dari dunia lain. Setelah beberapa menit meluncur, mereka terhempas ke dalam ruangan baru. Lebih kecil, tapi jauh lebih terang. Dindingnya dipenuhi simbol yang kini bisa terbaca jelas. Seolah mata mereka baru saja dibuka untuk melihat makna yang tersembunyi. Arya memandang sekeliling. Di salah satu sisi ruangan, ada relief besar bergambar 7 kerajaan: Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Majapahit, dan satu yang belum pernah disebut dalam sejarah. Kerajaan itu tidak punya nama. Hanya simbol menyerupai matahari yang ditutup awan, dikelilingi lingkaran api dan air. Di bawah simbol itu, tertulis kalimat pendek, terukir dengan bahasa yang kini bisa Arya pahami sepenuhnya. Yang melupakan akar, akan tersesat di daun. Profesor Widagdo membacanya keras-keras. Suaranya bergetar. Inilah yang mereka sembunyikan. Bahwa semua kerajaan, semua akar peradaban Indonesia, berasal dari satu sumber, satu pusat, yang bukan hanya menciptakan budaya, tapi membentuk cara berpikir, bahkan arah takdir bangsa ini. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kursi batu kecil. Di atasnya, bola kristal bening yang berbeda dari sebelumnya. Tidak bersinar, tidak melayang. Tapi saat Arya menyentuhnya, sesuatu terjadi. Cahaya menyala dari dasar ruangan, membentuk pusaran yang naik ke langit-langit. Gambaran-gambaran melintas cepat. Kapal besar Sriwijaya yang mengarungi samudra, petapa Mataram yang bersemedi di bawah gunung, pasar Majapahit yang ramai dengan bahasa-bahasa dari 7 lautan, lalu gambar anak-anak sekolah zaman sekarang, memegang buku sejarah yang hilang satu halaman penting. Seketika semuanya meredup. Kristal di tangan Arya retak, lalu hancur menjadi debu bercahaya. Lorong di belakang mereka menutup pelan. Tidak ada jalan kembali. Profesor menatap Arya dengan serius. Kita tidak bisa bawa apapun dari sini. Tapi kita bisa bawa satu hal. Ingatan. Dinding ruangan mulai runtuh perlahan. Cahaya dari dalam kristal yang hancur menyelimuti tubuh mereka, membawa keduanya dalam pusaran cahaya putih yang tak menyilaukan, hanya hening. Ketika Arya membuka mata, ia sudah kembali di permukaan. Di tengah reruntuhan candi, langit sore bersinar merah keemasan. Tidak ada pintu, tidak ada tangga, tak ada patung atau lorong. Hanya ia dan Profesor. Dan di tangan Arya, tergenggam lempengan kecil bertuliskan satu huruf, S.